Ini adalah penjara paling menakutkan yang pernah saya lihat. Tahanan tidur di lantai. Suhu lebih dari 40 derajat sepanjang tahun. Seluruh penjara berbau busuk. Anak kecil bangun di tengah malam, melihat bahwa tahanan di sebelahnya telah kaku, bersiap untuk pergi ke kematian. Tapi dia tidak terkejut sama sekali. Malah berbalik dan terus tidur. Sipir juga tidak terkejut. Ini sangat umum di sini. Itu bahkan tidak perlu penyelidikan. Bungkus mayat dan bawa pergi. Pria itu baru saja masuk penjara belum lama ini. Adalah satu-satunya orang kulit putih di penjara. Dia sangat berhati-hati. Tapi akan selalu ada orang kulit hitam yang datang untuk memprovokasinya. Melihat kelompok mereka di sini, dia hanya bisa menahan amarahnya dan membiarkan mereka pergi. Para tahanan mendengar bahwa dia dulunya adalah seorang petinju. Hanya bercanda, biar dia menunjukkan bakatnya. Pria kulit putih melihat orang-orang ini, penuh dengan tato. Mereka tampaknya sosiopat. Tentu saja dia tidak ingin menjadi musuh mereka. Lakukan push up dengan jujur. Dan selalu ada seseorang di belakangnya. Dia masih harus melakukan ini. Lakukan push up lebih dari 800 kali selama 1 jam. Herami biarkan saja dia pergi. Tetapi seorang pria tanpa bakat akan sengsara. Herami memegang shower gel. Mereka bergiliran menggosoknya. Pria kulit putih yang melihat semua ini menggigil dan ketakutan. Hari berikutnya dia dipermalukan. Bunuh diri dengan cara digantung. Herami memperingatkannya untuk tidak mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya dia katakan. Jika tidak dia akan menjadi yang berikutnya. Hari ini, pria kulit putih ingin pergi ke rumah sakit untuk minum obat penghilang rasa sakit. Pereda nyeri disediakan gratis. Menghadapi diskriminasi dan ketidakadilan seperti itu, dia tidak tahan. Dia bergegas masuk dan memukul 2 lainnya. Mereka bergegas satu sama lain seperti serigala. Dia menggigit leher pria berbaju hitam itu. Sekarang dia seperti binatang buas. Dia terlihat sangat galak. Dia berteriak dengan mulut penuh darah. Tapi segera dia ditangkap oleh sipir. Pasti itulah hukuman baru. Lalu dia dikurung di ruangan gelap. Bulan depan dia bisa keluar kamar. Untuk bertahan hidup di sini, dia hanya bisa berteman dengan orang-orang bertato ini. Tapi dia tahu dengan jelas, ini bukan kehidupan yang dia inginkan. Satu orang melepas kipas langit-langit malam ini. Jadi orang-orang ini ingin menggunakan kipas daun. Alarm penjara akan segera berbunyi. Para tahanan dipanggil untuk pertemuan darurat. Alasannya adalah 3 penjaga penjara terbunuh. Sipir memeriksa setiap orang. Tapi segera polisi menemukan baunya. Berhenti di depannya. Seseorang melemparkan kemeja itu padanya. Ingin dia memakainya. Dia segera memakai bajunya. Berkata ini bukan tersangka. Untungnya, sipir tahu benar dan salah. Tangkap si bos tato pergi. Dia akan dipukuli sampai mati sebagai hukuman. Lalu pria yang berkulit putih pergi. Ini tidak akan lebih baik untuknya di masa depan. Para penjaga menemukannya hari ini. Berinya sebungkus bubuk putih. Tapi memaksanya membunuh 2 tahanan. Dia hampir menjadi gila. Karena dia mendambakan opium, dia bersembunyi di sudut dan menghirup. Kemudian dia menemukan 2 tahanan. Satu orang sedang memasak di dapur. Dia menendang orang itu seperti orang gila. Pegang kepalanya dan pukul dia tanpa henti. Tendangan kaki besar terus-menerus. Tidak bisa berhenti. Dia benar-benar kehilangan akal. Meninju orang itu seperti karung pasir. Orang itu tidak bergerak lagi. Lebih dari 800 pukulan berturut-turut. Pria itu bangun setelah kejadian itu. Dia menyesali apa yang dia lakukan. Jadi saat tidur di malam hari, dia mengeluarkan pisau. Berniat untuk menghancurkan diri sendiri. Tapi tak lama kemudian, narapidana di sampingnya menemukan dan dia diselamatkan. Dia tidak takut mati. Putuskan untuk tidak mengecewakan diri sendiri lagi. Jadi geng itu masuk penjara. Meminta untuk belajar darinya. Dia ingin melepaskan kebiasaan kekerasan itu.
Dia tak berdaya pergi ke toko serba ada. Anggap ini sebagai batu loncatan untuk perubahan. Pelatih melihat bahwa dia sangat berbakat. Jadi berjanji padanya untuk bergabung dengan tim. Biar dia tinggal di sini dan berlatih. Dia juga mengatur untuk petinju profesional. Beri dia pelajaran di atas ring. Saat ini dia hendak menyerah. Karena dia adalah newbie. Sulit untuk dapat menghentikannya. Hanya dengan tinju untuk melindungi. Tidak ada kesempatan untuk menyerang. Ketika para narapidana tahu dia meninju, semua orang menertawakannya. Mereka memandang rendah dia. Mereka tidak mengerti usahanya. Dan dia mengubah kesedihan dan kemarahan menjadi kekuatan. Bukan hanya pantang menyerah, tetapi juga berlatih lebih keras. Yang lain berlatih 4 jam sehari. Sedangkannya dia berlatih selama 8 jam. Saat ini dia tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Hanya ingin berusaha sangat keras untuk menegaskan diri dia sendiri. Pelatih melihat bahwa dia berlatih sangat keras. Jadi dia memujinya. Mulai menginstruksikannya. Ajari dia cara memukul dengan benar. Setelah pelatih mengajarinya selama ini, dia berkembang keterampilannya cerah pesat. Saat berlatih, dia datang untuk mendambakan kecanduan narkoba lagi. Setelah kehilangan akal sehat menghadapi hasil yang gila, dia segera ditangkap oleh sipir. Terkunci di ruangan kecil yang gelap. Dia meninju dinding lebih dari 2000 kali. Secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya. Mengerti bahwa dia tidak bisa lagi dikendalikan oleh narkoba. Jika tidak hidup tidak akan pernah berakhir. 1000 push up per hari. 3000 sit up. 5000 lompatan. Semua pengekangannya meninggalkan bekas di dinding. 1 bulan kemudian, dia terus-menerus meminta maaf kepada rekan satu timnya. Betapa tulusnya sang pelatih menemukannya. Juga memaafkannya. Selama latihan normal hari ini, dia tiba-tiba lari ke toilet. Dan muntah darah. Dia merasa ada yang salah dengan tubuhnya. Diperiksa oleh dokter. Organ internalnya rusak parah. Tidak bisa berlatih lagi. Tapi dia pantang menyerah. Tak lama setelah itu dia membuka pertandingan tinju pertamanya. Siapkan semuanya. Selama latihan pra-pertandingan, rasa sakit yang hebat dari tubuhnya membuatnya tidak mampu menanggungnya. Tapi dia tetap memutuskan untuk melanjutkan pertandingan. Kali ini aku harus menghadapi pria kuat dari penjara lain. Dia memasuki ring dengan langkah lelah. Pertandingan segera dimulai. Lawan segera mengalahkannya. Dia dirobohkan olehnya. Selanjutnya dapatkan 1 tendangan. Lawan yang sangat agresif. Ambil kesempatan untuk mendorongnya ke bawah. 1 tendangan mengenai luka lamanya. Bel berbunyi untuk mengakhiri babak pertama. Lawan mengambil keuntungan dari kurangnya persiapan. Belum menyebut tentang seni bela diri. Terlebih lagi sedang di wilayah orang lain. Wasit tidak mengeluarkan kartu kuning. Tubuh pria itu sangat kesakitan sehingga hampir mati. Tapi dia bertahan dan bangkit. Dengan kondisi fisik seperti itu, hanya bisa bertahan dan menghindar di babak kedua. Lindungi dirinya sendiri. Dia sedang menunggu kesempatan. Kesempatan untuk menjatuhkan lawan. Lawan terus menyerang. Dia ingin melelahkan lawannya. Dia mulai memperhatikan waktunya. Berbalik dan meninju pukulan yang menentukan. Langsung mengalahkan lawan. Ia memenangkan. Penonton berteriak hebat. Perasaan meledak dalam dirinya. Lihat lawan yang tidak sadar. Dia juga tidak dapat tahan lagi. Tiba-tiba muntah darah. Darah mengalir di arena. Untungnya, dia dirawat tepat waktu. Hidupnya keluar dari bahaya. Dia keluar dari kamar rumah sakit. Tidak ada sipir. Ini adalah kesempatan bagus untuk melarikan diri. Dengan bangga berjalan keluar dari rumah sakit. Lalu berjalan di jalan. Perasaan ini layak untuk dijalani. Apakah dia ingin menjalani rahasia di kehidupan dia selanjutnya? Jadi dia kembali ke rumah sakit.